Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi yaitu tentang merumuskan tujuan, pemberian contoh, dan pemberian penguatan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Afdal, MPD Kons. Kelompok 11 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Putri Wulandari, kedua Anissa Yohana Kici, ketiga Husni Hamdiah Sukma, dan terakhir yaitu M. Alfarisi. Di kelompok 11 ini, kami akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua yaitu pemberian contoh, yang ketiga yaitu pemberian penguatan. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh M. Alfarisi, yaitu merumuskan tujuan. Kepada M. Alfarisi dipersilakan. Materi yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Dalam merumuskan tujuan, tugas konselor adalah membantu klien dalam membuat tujuan-tujuan yang lebih rinci, realistik, dan terjangkau, sehingga dapat dilakukan klien dalam mengubah tingkah lakunya. Tujuan yang dirumuskan harus mengandung unsur-unsur normatif yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya, syarat dalam merumuskan tujuan konseling. Yang pertama, pembahasan masalah hingga pengambilan keputusan. Tujuan konseling dirumuskan pada saat pembahasan masalah telah sampai pada tahap pengambilan keputusan. Apabila belum sampai pada tahap pengambilan keputusan, tujuan sukar dirumuskan. Yang kedua, sesuai kemampuan dan kekuatan klien. Itu tujuan di luar kemampuan akan menjadi sia-sia. Yang ketiga, baik dan positif, agar berguna bagi klien maupun orang lain. Yang keempat, tujuan jelas dan khusus. Tujuan yang tidak jelas akan sulit untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, klien sebagai subjek aktif, yaitu melakukan sejumlah aktivitas konkret untuk bertindak. Yang keenam, tidak berlebihan atau ambisius. Tujuan yang berlebihan dikhawatirkan tidak dapat dicapai klien. Terima kasih kepada M. Alfarisi. Selanjutnya yaitu materi kedua, pemberian contoh yang akan dijelaskan oleh Putri Wulandari. Kepada Putri Wulandari, disilahkan. Pemberian contoh. Pemberian contoh berarti memberikan contoh yang baik bagi klien yang tidak mengetahui cara bertindak dalam suasana tertentu. Pemberian contoh ini membantu klien meningkatkan kemampuan dalam menampilkan tingkah laku yang diharapkan. Nah, dalam pemberian contoh ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu konselor sebagai model secara utuh atau bisa juga dari teman klien. Nah, konselor juga perlu memberikan penekanan pada bagian tingkah laku yang perlu dikuasai klien, agar klien mampu menampilkan tingkah laku yang diharapkan nantinya. Dalam pemberian contoh, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, suruh klien mempertunjukkan bagaimana biasanya dia bertindak atau berbuat selama ini. Yang kedua, pertunjukkan kepada klien cara-cara berbuat atau bertindak yang lebih efektif. Yang ketiga, pisahkan bagian tingkah laku tersebut untuk diamati, didiskusikan, dan dipraktekkan. Yang keempat, ulangi lagi pertunjukan beberapa kali dengan melebih-lebihkan atau memberi penekanan pada bagian-bagian yang menyebabkan klien mengalami kesulitan. Yang kelima, suruh klien melakukan kembali tingkah laku yang sudah diamatinya dan diperagakan oleh konselor. Berikan balikan yang berguna bagi klien. Dan yang terakhir, lanjutkan terus tingkah laku itu berulang-ulang sampai dicapai sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang seharusnya atau lebih efektif. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana prosedur pemberian contoh sehingga berdaya guna bagi klien. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh permasalahannya, di mana di sini ada klien dan guru. Nah, klien ini mengalami permasalahan dalam menghadapi guru yang keras dan marah kepada klien. Lalu, bagaimana sih cara konselor memberikan contoh atau pola tingkah laku yang baik kepada si klien ini? Dari permasalahan sebelumnya, yaitu mengenai klien bermasalah dalam menghadapi guru yang keras dan marah kepada klien. Konselor dapat memberikan contoh
cara menemui guru tersebut dengan terlebih dahulu mengatakan kepada klien, temui guru tersebut dengan sikap wajar dan sopan. Ucapkanlah salam ketika memasuki ruangan guru tersebut. Setelah itu, minta maaf kepada guru itu bahwa Anda akan meminta waktunya, minta kesediaannya untuk berbicara dengan Anda. Kemudian, apabila guru itu telah bersedia, nyatakan maksud dan perasaan Anda. Setelah itu, ucapkanlah terima kasih atas kesediaan guru tersebut. Kemudian, pamitlah dengan sopan, misalnya mengucapkan salam. Setelah itu, konselor memberikan contoh tingkah laku dengan memberikan penekanan atau mengulang-ulang bagian-bagian yang penting dari setiap aspek tingkah laku tersebut. Selanjutnya, konselor meminta klien untuk bertingkah laku seperti yang diharapkan dan konselor memberi penguatan setiap klien menampilkan kemajuan dalam bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih kepada Putri Wulandari. Selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu pemberian penguatan yang akan dijelaskan oleh Anissa Yohana Kici. Kepada Anissa Yohana Kici dipersilakan. Terima kasih moderator. Oke kawan-kawan semuanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir mengenai pemberian penguatan. Nah, pada pemberian penguatan ini, konselor dapat memberikan penguatan tentang beberapa hal yang mendukung atau yang positif pada diri klien. Nah, penguatan sendiri secara garis besar ini dapat diartikan sebagai respon positif yang bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan perbuatan positif yang dilakukan siswa dalam kegiatan belajarnya, sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar dan mengulanginya kembali. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa dalam pemberian penguatan ini akan berhasil jika siswa memandang bahwa orang yang memberi penguatan adalah orang yang penting bagi individu. Nah, siswa biasanya sangat mengagumi guru yang dianggapnya pintar dan hangat kepadanya, dan bahkan siswa akan sangat berterima kasih pada guru yang ia anggap bisa menerima dirinya dan menyentuh hati nuraninya. Nah, contohnya saja yaitu pemberian penguatan itu berupa senyuman dan pujian. Nah, pemberian penguatan positif sendiri bertujuan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. Terima kasih kepada Anissa Yohana Kici. Itulah materi terakhir kami dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching. Please stay safe and healthy everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys. Bye.